Kalau hanya melihat video pendek yang beredar saat ini terkait acara Haul Mbah Priok, mungkin Anda mengira Haul Mbah Priok tahun 2026 itu betul-betul terjadi dengan lautan manusia. Dihadiri ratusan ribu manusia. Jalan penuh, ya, kemudian lautan manusia sampai nggak ada titik celah. Seolah-olah Tanjung Priok berubah menjadi samudra jamaah hanya untuk menghauli Mbah Priok yang terbukti secara data di tahun 2010 oleh MUI Jakarta bahwa makamnya atau jasadnya sudah dipindahkan ke makam yang baru. Tapi tunggu dulu teman-teman. Sampai video ini saya buat per hari ini dan hari ini acara Mbah Priok yang katanya tanggal 9 Agustus dihadiri oleh ratusan ribu massa, saya belum ada foto udara resmi, saya belum ada video update ataupun live terkait hal itu. Belum ada data kepolisian terbaru, pengamanan seperti apa, mengerahkan berapa personel, itu saya belum dapat. Belum ada laporan jumlah peserta yang diklaim dengan video yang terbaru hari ini. Video yang diambil dari sudut angle yang menguntungkan sepihak yang hanya menciptakan sebuah ilusi. Dan juga belum ada dokumentasi yang komprehensif yang bisa kita verifikasi. Lalu pertanyaannya apa? Yang sedang kita lihat ini adalah fakta lapangan atau hanya sebuah ilusi, yaitu ilusi mata yang dibangun oleh kibin-kibin Ba'alawi ya, dari sudut pandang kamera dan arsip tahun-tahun sebelumnya. Video tahun lalu diupload, cuma diganti caption, diganti narasi, dan seolah-olah itu diberitakan oleh channel yang disebut dengan channel Double News. Double News itu adalah channel yang sebelumnya namanya adalah Fakta News. Kenapa saya katakan Double News? Karena nggak perlu lagi nama channel itu menjadi Fakta News. Karena bukan lagi berita fakta, tapi hanya berita framing dengan bahan-bahan video, bahan-bahan arsip, atau bahan data tahun lalu, bahkan jauh sebelum polemik nasab. Dan kita akan bedah hari ini. Ya, kalau hari ini betul-betul rame, kalau kita betul-betul hari ini bisa mencapai ratusan ribu jamaah secara data visual, dan bagaimana kita akan bongkar pola framing yang berulang-ulang dari tahun ke tahun. Mari kita simak. Sahabat Charlie dimanapun berada, selamat datang di Papa Zara Insight Channel. Di sini saya akan membahas terkait acara Mbah Priok yang kemarin sempat saya bahas juga. Dan kita sudah bahas juga bahwa makam Mbah Priok yang sesuai dengan data MUI tahun 2010 itu sudah dipindahkan di makam Budi Dharma di Semper. Dan sekarang yang dihaul itu siapa? Dan apa yang dihauli? Per hari ini saya belum mendapatkan video terbaru, kemudian di framing oleh Kibin, di framing oleh Ba'alawi bahwa acara itu berhasil, bahwa acara itu dihadiri oleh lautan manusia, yang mereka menggunakan diksi lautan manusia, ribuan, ratusan, jutaan jamaah, membludak, dan seterusnya. Ini saya pinjam bahasa dari bahasa-bahasa framing. Belum ada data personel dari kepolisian yang mengamankan acara Haul tahun 2026 hari ini. Nggak tahu hari ini jadi atau enggak, saya nggak tahu. Apakah acara ini rame lagi atau enggak, ya saya belum dapat itu. Namun saya akan membuatkan video lagi penjelasan dan secara detail berdasarkan data ketika sudah muncul video di seluruh media sosial. Nah, sebelum masuk lebih jauh, saya ingin jujur kepada Anda semua, ya. Sampai podcast hari ini saya juga memang melihat bahwa dari tahun ke tahun Mbah Priok ini, dan data yang saya kumpulkan itu dari tahun 2018, 2019,
2023 dan tahun 2025 kemarin. Saya nggak mau mengatakan sepi dulu, saya nggak mau mengatakan ramai dulu. Jika kita bicara tahun 2016, sebelum kita membedah bagaimana pola-pola ataupun pergerakan secara statistik data-data yang saya kumpulkan dari 2018, 2019, 2023, dan 2025. Yang akan saya analisis ini adalah apakah video yang beredar hari ini, video kemarin persiapan menjelang haul Mbah Priok atau video-video sebelumnya itu benar-benar menggambarkan kondisi tahun 2026 hari ini atau kondisi persiapan haul Mbah Priok tahun 2026, atau memang hanya menciptakan sebuah arsip lama untuk menciptakan sebuah persepsi tertentu dengan framing ilusi. Nah, yang pertama mau kita bedah pola framing dengan caption besar lautan manusia. Nah, acara haul akbar dihadiri lautan manusia memenuhi sekitar makam misalkan. Nah, perhatikan baik-baik. Video yang seperti ini teman-teman yang berasal dari kanalnya Double News ini memiliki karakter yang sama. Kamera ditempatkan di titik terpadat, ya, sehingga kamera itu tidak bisa melihat atau tidak bisa menunjukkan area kosong, tidak menunjukkan batas sebuah lokasi. Ya, tidak seperti kemarin ketika acara sholawat doa ya kebangsaan di Monas yang memang itulah acara pemerintah. Kemudian Kibi-Kibi memframing seolah-olah acara Habib, ya, padahal yang membiayai pemerintah, tapi di framing ini acara Habib. Itu kelihatan kan, secara angle-nya, secara sudutnya, ya kan, sudut 360 derajat itu kelihatan semuanya, gitu kan. Dan juga tidak menunjukkan sebuah keseluruhan kawasan, hanya kerumunan saja, ya, kerumunan yang ditampilkan supaya menciptakan ilusi, oh lautan manusia. Maka mata manusia otomatis akan berpikir, wow, luar biasa banyak men. Haul Mbah Priok itu ratusan ribu. Padahal kalau kita melihat dalam ilmu visual komunikasi, ini namanya disebut dengan crowded framing effect. Apa itu? Ini bagi teman-teman yang kuliah jurusan komunikasi, pasti paham. Yaitu teknik mengambil sebuah titik terpadat di dalam situasi tertentu, dalam acara apapun, untuk menciptakan kesan jumlah yang jauh lebih besar daripada sebuah realitas secara keseluruhan. Nah, biasanya yang bisa ngebantah ini anak semester 1, semester 2 jurusan komunikasi bisa bantah itu. Kalau misalkan mereka mengkritik tentang Habib Balawi gitu ya dari jurusan komunikasi, itu bisa mengkritik itu. Framingnya Kibin apa, 100 ribu, ratusan ribu jamaah, kemudian anak-anak kuliah yang masih semester 1 itu bisa mengkritiknya. Saya yakin bisa mengkritiknya karena punya teknik untuk menganalisis. Nah, kemudian kalau kita bandingkan dengan arsip tahun-tahun sebelumnya, kita lihat tahun 2018. Ya. Tulisannya haul 2018 akan dihadiri Prabowo. Ya, memang betul. Waktu itu Prabowo masih pro-nya pro Ba'alawi. Karena butuh kekuatan mobilisasi massa, butuh suara dari kantong-kantong simpatisan Rizik Syihab. Waktu itu masih duet sama Mbah Amin Rais dalam mensukseskan Pilpres tahun 2019 dan menciptakan polarisasi antara cebong dan kampret waktu itu gitu loh. Ya. Sehingga bisa menjadikan sebuah endorse ya untuk mengendorse kegiatan acara haulnya Mbah Priok tahun 2018. Nah, tahun 2018 memang salah satu periode yang paling ramai menurut saya. Media nasional juga melaporkan Prabowo hadir dan disambut massa yang antusias. Artinya apa? Ada faktor plus, ada faktor tambahan. Bukan lagi hanya haul saja gitu kan, tapi juga momentum politik nasional menjelang Pilpres tahun 2019. Ada tagar namanya ganti presiden.
2019 ganti presiden. Nah, maka dari itu kalau ada footsteps yang sangat padat, sangat mungkin sekali ini berasal dari periode itu. Kita bandingkan tahun 2018, kan? Artinya bisa saja 2018 videonya atau angle tertentu atau footstep tertentu yang padat tanpa ada celah apapun dipakai diganti caption seolah-olah persiapan hal Mbah Priyo tahun 2026. Kemudian kita masuk tahun 2019 ya. Tulisannya hal 2019 padat ya, tapi terbatas area. Saya melihat dari beberapa sumber arsip mengatakan memang itu juga lumayan penuh tapi tidak seperti tahun 2018. Nah, dari dokumentasi tahun 2019 yang beredar, saya telusuri ini akun-akun Kibin. Ya. Terlihat hanya padat kok, rame, kemudian jalan aksesnya terisi gitu kan. Tapi belum terlihat sebuah ledakan massa yang melampaui kapasitas kawasan. Jadi gini teman-teman, kalau angle-nya itu semakin mendekati kerumunan orang, maka itu bisa diasumsikan atau bisa diprediksikan itu acaranya nggak penuh. Tapi kalau angle-nya kamera semakin menjauh ya dari sebuah kerumunan, itu bisa kemungkinan besar itu acaranya banyak dari orang. Contoh, drone tahun 2016 Ahok. Ya. Kemudian bandingkan dengan drone juga acara kemarin Habib Syekh yang di Monas. Bandingkan drone yang ada di 2016 jarak kepada kerumunan itu jauh lebih tinggi daripada yang ada acara di Monas kemarin yang dihadiri Habib Syekh. Ya, tadi menciptakan sebuah ilusi. Ngapain di shoot barang-barang jauh gini akan melihat lahan luas yang kosong supaya memenuhi satu sudut pandang kamera tampilan. Kemudian menginjak tahun 2023 ada sebuah pengamanan personel itu sebanyak 575 personel pengamanan. Nah, di tahun 2023 pengamanan melibatkan 575 personel gabungan. Kalau kita menggunakan simulasi konservatif audit management, satu petugas itu mengamankan 10-30 peserta. Artinya apa? Secara statistik, kisaran peserta kemungkinan berada pada skala beberapa ribu orang. Bukan ratusan ribu loh. Sekarang gini, kalau angkanya adalah 11.000, 12.000, itu akan disebut ribuan. Pasti persepsinya adalah ribuan karena sudah melampaui batas 10.000. Itu secara persepsi akan dipersepsikan lagi lebih jauh oleh publik. Oh, puluhan ribu berarti bisa maksimal sampai 99.000, bisa di angka 80.000, bisa angka 70.000, bisa angka 60.000. Berarti terkesan banyak. Namun dalam bahasa redaksi di dalam menyampaikan misalkan jurnalistik itu akan menggunakan angka ribuan. Kenapa seorang jurnalis menggunakan angka ribuan? Karena itu masih mendekati di angka 10.000 batas minimalnya. Loh. Ini sebuah estimasi teman-teman, bukan angka resmi. Tapi penting untuk menguji sebuah klaim secara visual yang menciptakan ilusi tadi. Kemudian menginjak tahun 2025. Ini kita lihat angka penurunan dari tahun 2008 ada bau efek ya menjelang Pilpres 2019, kemudian 2019 itu menjelang Covid, kemudian 2020, 2021 nggak ada, 2022 nggak ada, 2023 mulai sedikit naik lagi. Nah, 2025 ini kita ada data secara resmi. Tahun 2025 menurut data kepolisian itu adalah 2.600 jamaah. Kalau kita bicara statistik, ini ada data statistik personil yang dikerahkan itulah 1.073. Ya, harusnya yang datang itu adalah lebih dari 2.600. Berarti bisa sekitar ratusan ribu. Tapi polisi itu menggunakan angka asumsi bahwa nanti akan hadir pesertanya sekian ratus ribu. Ternyata di tahun 2025 zong teman-teman. Nah, di tahun 2025
Inilah yang kemarin ya pernah diglorifikasikan oleh Pramono Anung. Video kemarin itu tahun 2025. Ya selamat kepada ini ada mengucapkan selamat kalau Mbah Priyo yang kesekian lah, kan. Itu pesertanya hanya ribuan tok. Nah, ini yang menarik teman-teman. Karena pada tahun 2025 kita nggak punya data yang lebih jelas, namun Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok itu menyebut angka resmi 2.600 jamaah hadir dengan pengamanan 1.073 personil pengamanan gabungan, katakan seperti itu. Nah, perhatikan, kalau melihat sebagian foto tertentu, dokumentasi ataupun arsip, orang bisa mengira pesertanya puluhan ribu. Tetapi data yang dirilis oleh aparat keamanan menunjukkan angka yang jauh lebih rendah. Disinilah pentingnya membedakan antara visual dan angka real. Maka dari itu, kalau kita bisa kibi dengan framing, membuka data, ngebaran data dan metodologi cara menghitung secara statistik, gak akan mampu dia. Ya. Nah, kalau kita simulasikan statistik, tahun 2023 dengan 570 personil, kemudian tahun 2025 dengan 1073 personil, kalau kita lakukan simulasi sekarang secara sederhana, kita memberikan sebuah pendekatan statistik. Ya. Kalau angka 575 personil mengamankan acara tahun 2023, kemudian 1073 personil mengamankan acara tahun 2025, maka secara logika skala acara yang memang meningkat. Tapi peningkatan itu nggak otomatis berarti ratusan ribu peserta. Nah, bagaimana hari ini tahun 2026? Ya, kalau saya diminta membuat sebuah hipotesis, karena nanti saya akan membuatkan satu lagi video ketika nanti ada framing dari double news lagi untuk peserta hari ini dan video hari ini. Kita lihat bagaimana kondisi lapangannya sebenarnya dengan menggunakan metode crowded analysis. Kita kan hitung dengan jumlah area. Kemungkinan besar hal tahun 2026 berada pada rentang yang tidak jauh dari 2026. Kenapa teman-teman saya katakan enggak beda jauh? Kalau nggak beda jauh berarti bisa di angka 2.600 atau bisa di bawah 2.600 atau bisa mungkin hanya ribuan tok. Bisa 1.500, bisa 1.000 atau bahkan bisa ratusan saja. Karena kalau kita melihat trennya itu semakin menurun teman-teman. Apalagi sekarang dihantam dengan data. Ya, data bahwa Mbah Priyo itu makamnya udah nggak di situ. Makamnya yang sudah dipindahkan ke pemakaman Budi Dharma, Semper. Nah, kalau kita lihat nanti kalau ada, mudah-mudahan double news ini kalau masih buka tembok ya, kalau masih berani untuk mengupload video tahun ini dengan angle video terbaru, dengan caption terbaru, kemudian kita analisis jauh jumlah pesertanya, ya memang double news ini memang apapun diupload hanya untuk menciptakan sebuah ilusi. Dan kalau memang manusia jumlahnya lautan, kalau memang membludak, ya kita harus fair dong. Mana foto udaranya dengan angle yang sangat jauh sehingga kita bisa melihat. Ya, mana data kepolisian, mana data dishubnya, mana data parkirnya, mana data bus rombongannya. Karena 2025 ini teman-teman yang saya sampaikan di sini, ini gubahnya, ini parkiran banyak, nggak banyak, mobil bisa dihitung berapa orang. Ya, berarti kan tamu-tamu yang VVIP juga nggak banyak. Ya memang sepi, orang sudah tahu semuanya kok. Maka Mbah Priyo itu aja udah mengglorifikasikan kok, disakralkan kok, tanpa ada katakanlah jasad yang ada di situ. Orang-orang dipindahkan. Kalau mau membantah, ya bantah datanya, tahun lalu MUI, bantah lu datanya dengan menunjukkan data baru. Jangan sampai di framing, oh ini makamnya ada di sini loh, makamnya udah nggak di situ kok. Nah, jadi kesimpulan teman-teman, saya nggak sedang mengatakan
menghauli seorang wali itu nggak boleh ataupun apa, ini saya bukan konteks ke situ. Konteks yang saya bahas ini adalah efek ataupun klaim atau exposure yang didapat setelah acara haul atau setelah acara yang dihadiri Habib. Seperti kayak kemarin acara sholawat doa kebangsaan di Monas, itu kan acara pemerintah DKI, tapi diklaim itu acara Habib, seolah-olah ini acara Habib. Artinya itu klaim yang halu, udah menunjukkan hasilnya yang ilusi, klaimnya pun juga klaim halu. Ya. Yang saya pertanyakan hari ini adalah, apakah publik ini sedang melihat realitas atau sedang melihat sebuah framing dari akun-akun double, kibin-kibin, ataupun akun-akun yang pro dengan Mbak Lawi. Karena sejarah ini menunjukkan 2018 memang rame karena ada Prabowo efek dalam Pilpres tahun 2019. Ya kan? Kemudian 2019 juga masih dapat efeknya juga. 2023 masih berjalan tapi makin menyusut. Dan 2025 kemarin juga sekitar 2.600 jamaah. Sampai hari ini untuk tahun 2026 prediksinya pun itu bisa di bawah 2.600. Nanti kan muncul lagi tuh ilusi, yang datang puluhan ribu, menurun tuh. Yang tadinya ratusan ribu jadi puluhan ribu. Ya, ujung-ujungnya apa? Hanya ribuan toh. Jadi intinya teman-teman hari ini harus melihat realitas, harus cerdas. Banyak framing-framing kibin-kibin ini yang menggunakan video-video lama yang hanya untuk mengglorifikasikan kelompok mereka. Kalau mau melihat realita yang sesungguhnya, yuk kita open data. Jangan mau teman-teman semua di framing dengan informasi-informasi, apalagi informasi hoax yang tidak bisa dibuktikan dengan data dan demikian dari saya. Terima kasih.